Aduh, dari tadi ternyata. Jadi, nah ini kita udah sampai ke tahap me- menganalisa struktur. Ya, jadi tadi dari pertama kita udah uh, mendefine material, kita udah mendesain section properties-nya, kita sudah membuat model, kita sudah menambahkan beban load pattern-nya, dan kita sudah nge-run. Sebenarnya di sini load combination-nya kan kita tadi belum masukin apa-apa ya. Nah, di sub 2000 itu sebenarnya dia bisa otomatis keluar apa namanya? Kombinasi beban. Mengacu kepada ini peraturan-peraturan yang diacu. Misalnya kita pakai ISC untuk baja 360 tahun 2010 atau 2016 lah misalnya kita pakai. Kita klik OK ketika kita mendesain. Jadi kan sebenarnya load kombinasi itu dipakai untuk mendesain. Jadi mendesain itu kan ada LRFD dan ASD. Load resistant factor design dan allowable stress design. Nah itu kalau allowable stress design kan biasanya buat fondasi ya di beton. Kalau buat struktur kolom baru biasanya pakai LRFD. Nah, itu kombinasinya bisa otomatis keluar, ya kan? Misalnya kita klik desain, ya kan? Kita klik desain, nah ketemu nih bajanya kuat atau nggak kuat. Misalnya areanya kita, nah kan ini kan kelihatan kan baja untuk atasnya kuat, bawahnya nggak kuat. Nah, di sini udah otomatis nih load combination-nya dia nongol sendiri di STL. Jadi load combination default steel combination 1, default steel combination 2. Ini kalau kita lihat nih isinya nih sama kayak di SN nih 1,4D, 1,2D, 1,6L. Ini ada 1,2D tambah 1L tambah 1W. Ini di sini juga ada 1,2D tambah 1L min 1W karena arahnya beda misalnya. Dan kombinasi yang lain-lainnya sesuai peraturan yang di-referkan tadi, referensi ISC 360 tahun 2016. Nah, jadi kita sudah sampai tadi kan menganalisa. Nah, kalau ini tahapannya udah mendesain. Jadi
kita klik ini kan start still design atau check of structure. Jadi ketika kita klik ini, kita itu udah masuk ke tahapan mendesain bajanya. Dari desain ini kita bisa lihat informasinya, display design info, color and value. Jadi kita bisa lihat sini output bajanya. Ternyata baja yang kita masukkan tadi itu kuat untuk atap. Stress rasionya 0,43, artinya okupansi bebannya terhadap kapasitasnya dia yang terjadi itu adalah 0,43 atau 43%. Bebannya itu atau gaya dalam yang ditahannya itu adalah ini. Ini kalau kita klik kanan, kita bisa dapatkan penjelasan tentang dia tuh dapatnya stress rasionya terdiri dari apa aja sih. Kita klik detail, ini kan banyak nih, kombinasi DSL1, DSL2, dan macam-macam. Ini yang paling gede nih yang 0,433 kan tadi kan, 0,433. Kita klik detail, nah jadi kalau kita baca ini, jadi kombinasinya itu, nah ini. Jadi kan rumus tegangan itu adalah gaya per penampang kan, P per A. Tapi kalau momen itu MY per I. Jadi tegangan di sini atau yang FV-nya 230 MPa itu harus menahan P tambah momen arah 3, ya kan? Jadi momen MR-nya arah 3, ini arah major, ini arah minor, per kapasitinya, ya kan? Jadi stress rasio yang diakibatkan oleh gaya aksialnya itu sebesar 0,001. Nah, yang dominan dia adalah stress ratio yang diakibatkan oleh momen arah major, momen arah 3. Nah, kalau ini adalah stress ratio yang diakibatkan oleh beban dari momen arah minor. Jadi, momen MR itu momen rencana yang terjadi ya. MR atau MU lah biasanya kita kan. MU arah minor dibagi momen kapasiti arah minor. MU arah major dibagi momen kapasiti arah major, dan ini bebannya dibagi gaya luasannya, bebannya dibagi kapasitas bebannya, jadi sehingga total stress ratio 0,44. Misalnya kayak yang lain juga itu, misalnya nih stress rasionya 4,3, 4,6. Ini kita lihat nih dominannya sebenarnya apa sih dia? Di sini dia stres penampangnya gagal, KL per R-nya tidak terpenuhi atau dia terlalu langsing. Terus di sini kalau kita lihat stress rasionya itu dominannya adalah ini, momen arah majornya, ya kan? Momen arah majornya nggak tercapai, sehingga dia harus dibesarkan. Kalau kayak gini kondisinya ini batangnya harus digedein sih. Batangnya harus digedein atau tumpuannya diperpendek. Cara-cara menyelesaikannya ada banyak ya, ada banyak caranya. Misalnya ini mau kita gedein aja, tapi kayaknya paling nggak cukup juga sih kalau digedein. Kita klik ini frame yang file tadi, kita klik assign frame section, kita ganti wave-nya yang gede. Oke, kita run ulang. Jadi urut-urutannya udah mulai ke dalam iterasi dalam mendesain. Nah, masih nggak masuk kan? Berarti ini, tapi kita lihat stress rasionya berapa? Tadi kan 4 kan? Stress rasionya berapa sih? Ini udah jadi 2,8, artinya udah berkurang. Emang bentangnya ini terlalu lebar sih. Bentangnya kan 16 meteran ya tadi. Kurang 12 meter. Untuk wave segini kurang. Ada banyak caranya. Cara yang paling simpel adalah biar masuk, ini dikasih cagak di sini. Misalnya gini. Kita replicate ke bawah sebanyak 1005.
Satuannya udah ganti ya. Ini kita sorry. Nah, kalau udah nyampe tahap ini adalah tergantung kreativitas dari teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Ada yang bisa digedein, ditambah profilnya, diperkaku, atau macam-macam lah caranya kayak gitu. Banyak nggak apa ya, nggak saklek harus dibesarkan aja profilnya. Misalnya ini kita ke arah Y min Y, misalnya min 2 meter. Oke, jadi ini saya ngasih contoh kalau misalnya kita tambahkan perkuatan batang-batang R ini 2 meter, usia 2 meter. Terus ini jadi saya alternatif solusinya ini saya tambah bracing ya, cagak buat bantu memperpendek panjang bentang. Soalnya ini saya kalau udah sampai tahap ini udah ini sih apa udah tergantung kreativitas teman-teman. Ini kita run ulang, run kita cek lagi, masih merah, cuman kita lihat apakah dia efektif atau enggak. Stress ratio udah berkurang, kan tadinya 4 yang di sini, ini udah jadi udah jadi 6, 1,56. Jadi udah berkurang lagi. Terus aja kayak gitu caranya. Sampai dia stress ratio-nya di bawah 1. Kayak gitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apa masih ada yang ditanyain? Saya ini saya replicate. Ini saya replicate ke arah X jauh 1,5. Banyak sih caranya ya. Teman-teman kalau mau belajar udah sampai sini tuh, kalau udah sampai sini udah benar-benar kreativitas kita yang diuji nih. Yang paling pusing adalah ini, ketika kita nemu model udah dicoba-coba tapi nggak biru-biru frame-nya kayak gini kan. Ini masih aja segini, nggak rubah-rubah bebannya. Satu-satunya cara kalau udah gini ya frame-nya digedein atau dibikin Cremona. Mungkin untuk pertemuan malam ini segitu dulu. Ada yang mau ditanyain? Nanti videonya saya upload di itu ya, di Facebook biar buat belajar-belajar. Ini sampai sini masih belum oke nih kolomnya. Cuman ini kalau di rundut ini WF-nya emang kekecilan nih untuk bentang segini. Jadi ini kan bentang berapa nih? Ini itu kan bentang 6 meter, 12 meter. Jadi wajar-wajarnya 12 meter WF-nya WF 450 lah. Ini masih kekecilan. Segitu aja dari saya. Yang baru gabung itu nanti videonya bisa dilihat di Facebook. Nanti saya upload. Sekian aja dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan teman-teman juga saya akhirnya ngerti kalau bebannya harus ke Gording itu
nggak bisa dipendekin, tapi harus diputar arahnya. Kita sama-sama belajar lah. Itu ya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat malam mingguan. Yang mau malam mingguan, sukses untuk semuanya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.